Guys, kacau. Jadi aku baru ngeh setelah baca lagi ulang naskahnya. Balik lagi ke channel Lektum. Kali ini aku mau share proses pembuatan ilustrasi buku anak buat challenge-nya childrenillustrator.id. Challenge-nya itu ngubah naskah jadi ilustrasi. Kalau misalnya kalian mau ikutan challenge-nya itu bisa banget, langsung aja pantengin Instagramnya childrenillustrator.id buat dapetin info-infonya. Oke, jadi naskah yang mau dibuat itu kayak gini. Inti ceritanya itu tentang anak-anak yang nemuin buku ajaib di mana mereka bisa masuk ke dunia buku itu. Sebenarnya challenge-nya ini ada 4 part ya. Dan kemarin itu baru beres yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian mau ikutan part yang kedua sampai terakhir itu masih bisa banget. Lumayan buat ngelatih skill kita. Nggak usah lama-lama lagi deh ya. Kita langsung aja mulai pembuatan ilustrasinya. Ya, ini aku pakai program Photoshop. Program yang biasa aku pakai buat gambar buku anak ya. Ketentuan ilustrasi ukurannya itu A4 spread ya. Jadi ini aku mau langsung bikin aja. Artboardnya A3 landscape. Soalnya A3 itu kan A4x2 ya. Jadi ukurannya 420x297 mm. Terus pertama-tama ini aku bikin si garis bantu buat bikin bleednya. Aku biasain bikin bleed itu di awal biar nanti kita nggak usah repot-repot lagi ngubah-ngubah ilustrasinya. Memang sih ini challenge-nya bukan buat di print, tapi aku ngasih contoh aja supaya gambarnya ini siap cetak gitu. Ya, bleednya udah jadi. Singkat ya, emang cepet sih sebenarnya. Terus sekarang aku mau bikin sketsa-sketsa kecil dulu buat nyari alternatif komposisi. Ya, sketsanya nggak terlalu banyak sih, mungkin cuma 4 lah ya. Ini aku ngebiasain kalau misalnya bikin sketsa itu udah nyiapin space buat tulisannya. Jadi biarpun ini masih sketsa kasar, tapi tetap aja aku bikin space buat tulisannya. Biarpun sekedar cuma garis-garis doang sih. Usahain nih kalau misalnya kita bikin space buat tulisannya, jangan sampai ada objek-objek di sekelilingnya yang nabrak. Karena itu nanti bakal mempengaruhi readability. Readability itu kayak kemudahan orang ngebaca. Jadi ya kasih aja space kosong. Ini kan sebenarnya ceritanya agak fantasi ya. Jadi aku mau bikin kayak asap-asap gitulah. Oke, sketsa kasarnya udah jadi nih ya. Kita udah lihat alternatifnya. Menurutku sih yang paling oke kayaknya antara yang pertama atau keempat. Cuma aku kayaknya bakal pakai sketsa yang pertama aja sih. Sekarang kita lanjut bikin sketsa halusnya. Ya, karena aku ngerjainnya di Photoshop gitu ya, jadi gampang banget. Ini sketsa kasarnya tinggal digedein aja. Terus aku bikin sketsa halus itu di layer yang baru di atasnya ya. Sebelum bikin sketsa halus, aku masukin si naskahnya supaya tahu area yang bakal digambar itu yang mana aja. Soalnya kalau misalnya taruh naskahnya di terakhir itu kadang suka kepanjangan gitu, suka kelebihan space-nya atau enggak ya kekurangan gitu. Jadi bakal kelihatannya nggak pas gitu. Sebenarnya menurutku ukuran buku anak A4 itu gede banget sih. Kayak agak susah buat ngepasin ukuran tulisannya. Ini aja aku udah pakai ukuran 20 kali atau 22 PT gitu kan. Tapi kan begitu dicetak ukuran segitu lumayan gede sih. Terus naskahnya juga nggak terlalu banyak. Tapi ya udah ketentuannya begitu. Kita cobain aja lah ngepasin gitu ya. Ya mungkin dari kalian ada yang nanya ya, kok langsung bikin sketsa layout sih, nggak bikin karakternya dulu? Ya sebenarnya kan karena ini challenge-nya bebas ya, explore dari ilustratornya sendiri, tergantung ilustrator, jadi aku ya langsung aja bikin sketsa. Nah biasanya kalau misalnya di project buku yang sebenarnya kan aku asistensi karakter itu ke penulisnya dulu. Kalau misalnya penulisnya nggak suka ya baru diganti gitu kan. Nah kalau ini kan ya aku sendiri jadi bebas aja gitu. Ya kadang sketsa kasar itu suka beda sama sketsa halus ya. Kayak misalkan di sini, kalau kalian lihat, ini sketsa halusnya udah jadi kan. Di bagian kanan tulisan ini aku ngerasanya kayak kosong banget gitu. Ya kalau misalnya ini nanti diwarna, itu bakal kerasa kosong, putih doang. Cuma awan-awan dan objek gambar lainnya juga dikit gitu. Jadi ini aku mau ubah sedikit si layout komposisinya. Jadi si karakter yang di atas itu bakal dipindahin ke bawah supaya bagian bawahnya nggak kosong. Nah nanti jadi bagian situnya bisa diisi sama gambar. Dan asapnya juga bakal dikecilin. Nah ini karakter Yasintanya juga yang cewek itu aku pakein kacamata ya. Dan sketsanya udah jadi. Sekarang kita mau langsung melanjutin ke ngewarna. Langsung aja lanjut ngewarnain. Buat ngewarnain itu biasa aku si sketsa halusnya diubah opacity-nya jadi multiply. Terus buat layer yang warnanya itu aku taruh di yang bawah. Ya terus dibuat folder supaya nggak susah.
tinggal bikin mulai warna dasarnya. Ya biasanya kalau aku biasanya suka misahin per layer ya antara objeknya. Misalkan kayak kulit, terus baju, atau enggak background gitu, supaya gampang ngasih shadingnya nanti. Buat kalian yang penasaran aku pakai brush apa, silahkan aja klik link yang ada di kolom komentar. Di situ kalian bakal diarahin ke tempat brush yang udah aku setting gitu ya. Dan kalau misalnya kalian mau beli brushnya juga itu bisa. Jadi klik aja link yang ada di komentar. Warna-warna di sini sebenarnya belum fix ya. Aku cuma pengen lihat dulu secara keseluruhan gitu warnanya kayak gimana. Nah kalau misalnya ada yang nggak pas nanti itu bakal dirubah lagi supaya nanti warnanya bisa satu tone. Buat background belakangnya ini aku nggak bikin yang terlalu detail supaya fokus di si karakternya. Jadi warnanya itu aku bikin stem aja yang biru-biru dongker kayak gini. Dan buat misahin objeknya itu aku cuma pakai garis-garis aja ya, buat nandain perbedaan objek. Nah semua ini udah di warna dasar, tinggal aku ubah aja tonnya. Tapi buat mempersingkat waktu, aku bakal langsung skip aja. Dan ini adalah warna yang udah fix. Tinggal kita kasih shading. Buat shading pastinya aku nentuin dulu arah cahayanya dari mana. Karena kalau misalnya kita udah tahu arah cahayanya gimana, itu nanti kan si bayangan-bayangan kayak shadow-nya lebih enak ya. Penempatannya jadi udah tahu gitu. Dan di sini aku bikin arah cahayanya itu ada 2 dari si bukunya gitu ya, biar glowing. Soalnya ini kan buku ajaib. Terus sama dari arah jendela. Kalau buat shading itu biar nggak keluar garis waktu warnanya, aku pakai lock transparan pixel. Kalau nggak salah itu shortcutnya yang slash yang gabung sama tanda tanya deh. Nah jadi dia nggak akan keluar gitu dari warna dasar yang udah kita buat. Kalau di Procreate itu kalau nggak salah namanya Alpha Lock ya. Cuma aku nggak terlalu tahu sih yang di Procreate. Nah kalau misalnya mau tahu lebih detail tentang teknik digital painting yang aku pakai, itu bisa tonton aja tutorial digital painting. Linknya nanti aku taruh di deskripsi. Semua teknik yang aku pakai itu sebenarnya sederhana dan itu udah dijelasin di video tersebut. Buat buku anak sih aku coba saranin kalian googling tentang bahasa rupa. Nah itu bakal banyak banget ngebantu supaya gambar kita lebih menarik. Ya, aku pakai salah satu tekniknya juga di sini. Kayak bikin 2 kejadian dalam satu panel. Ya sebenarnya bisa beberapa kejadian sih yang dimasukin ke dalam satu panel. Cuma aku masukin 2 aja yang sesuai sama naskahnya. Yang kayak gini tuh kalian bisa temuin di relief candi atau nggak di hieroglifnya Mesir. Kalau kalian pernah lihat di Google kan itu gambarnya kayak penuh banget ya. Ada banyak beberapa macam. Nah sebenarnya itu kan cerita bersambung. Nah prinsip ini juga sama aku pakai di sini gitu. Jadi kayak ada 2 kejadian tapi nggak dibuat kepisah halamannya gitu. Aku dibikin nyambung aja. Di bahasa rupa sebenarnya dijelasin juga prinsip-prinsip lainnya. Jadi kalian bisa belajar banyak gitu dan bisa diaplikasiin buat kayak ilustrasi buku anak. Nah di situ pasti ilustrasi buku anak kalian nggak cuma sekedar biasa-biasa aja, tapi bakal jadi lebih menarik deh. Oke, ini ilustrasinya udah jadi ya, tinggal diupload di Instagram. Thank you buat yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekarang aku mau upload dulu sih gambarnya. Dah. Guys, kacau. Jadi aku baru setelah baca lagi ulang naskahnya, ternyata ini kan yang dipakai buat ngebersihin buku itu tisu ya, bukan lap. Terus tadi aku lihat di Google sih, ada nggak tisu yang warna merah gitu kan. Ini aku pakai warna merah sih biar lebih ngejreng gitu. Ternyata ada, tapi itu tisu ajaib dong. Jadi mau nggak mau ini harus diganti sih. Jadi aku bakal ganti si lapnya ini jadi tisu, jadi warna putih ya. Ya ini sih susahnya jadi ilustrator buku anak gitu, kita harus bener-bener detail baca naskahnya, kalau enggak nanti bakal jadi aneh-aneh. Bisa gawat kan nanti kalau misalnya ada yang nyadar kok anak kecil bawa tisu ajaib gitu. Aduh. Ya udah, itulah jadi ilustrasi yang fix ini berubah warnanya ya. Menjadi putih. Dah segitu aja. Dah.